Pemirsa Tabura Injil yang diberkati oleh Tuhan, kembali lagi kita berjumpa dalam siaran Tabura Injil Klasis GKI Yapen Selatan, dan lewat siaran ini kita akan mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan. Untuk itu, mari pemirsa yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan bagian firman Tuhan, kita bersama-sama ada dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah yang telah melawat kehidupan kami umat-Mu. Di saat ini kami datang menghadap takhta kekudusan-Mu, membawa seluruh kehidupan kami sebagai pemirsa Tabura Injil dalam perayaan minggu-minggu Advent yang sementara kami lewati. Kami berdoa minta tuntunan Tuhan secara khusus lewat kebenaran firman Tuhan yang akan kami renungkan. Tuhan berkati bagian firman ini, supaya di minggu-minggu Advent ini, dalam menjalaninya, kami dapat berjalan dan beraktivitas sesuai dengan tuntunan firman Tuhan. Ampuni segala salah dan dosa kami ya Tuhan, dan terima kasih untuk berkat-Mu serta firman-Mu di hari ini bagi kami. Kami siap sambut kebenaran firman-Mu dengan sukacita ya Tuhan. Amin. Pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan, bagian firman Tuhan bagi kita di saat ini terambil dari kitab Perjanjian Baru, Filipi pasal 1 ayat 1 hingga ayat yang kelima. Filipi pasal 1 ayat 1 hingga ayat yang kelima. Saya akan membacakannya. Bapak Ibu pemirsa Tabura Injil dapat mengikuti dalam Alkitab masing-masing. Perikop pembacaan yang pertama, salam. Dari Paulus dan Timotius, hamba Kristus Yesus, kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi, dengan para penilik jemaat dan diaken, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Perikop yang kedua, ucapan syukur dan doa. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua. Aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil, mulai dari pertama sampai sekarang ini. Demikian firman Tuhan bagi kita sekalian. Pemirsa yang dikasihi Tuhan, tema yang akan kita renungkan berdasarkan bagian firman Tuhan Filipi pasal 1 ayat 1 hingga ayat yang kelima, yaitu ucapan syukur atas persekutuan jemaat. Ucapan syukur atas persekutuan jemaat. Pemirsa yang diberkati dan dikasihi Tuhan, surat Filipi adalah surat kiriman Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan dan para pelayan Tuhan yang ada di kota Filipi saat itu. Paulus menuliskan bagian surat ini bukan berarti dia ada dalam kondisi yang baik-baik saja. Tetapi ketika surat ini dituliskan, Paulus berada di penjara di kota Roma. Surat ini merupakan bagian surat dari sebuah kerinduan Paulus untuk berjumpa dengan jemaat Filipi yang adalah jemaat yang dibangunnya. Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mewakili kerinduan itu maka Paulus membuat surat Filipi pasal 1 ayat 1 dan seterusnya ini. Dan dalam surat ini, Paulus menyatakan sukacitanya yang begitu besar kepada jemaat Filipi, jemaat yang dibentuk oleh Paulus sendiri. Paulus bersukacita meskipun dia ada dalam penjara karena persekutuan jemaat ini yang tetap terjaga, terpelihara, dan hidup berdasarkan Injil Kristus. Mereka tidak mudah digoyahkan oleh pengajaran-pengajaran palsu dan sesat. Orang-orang percaya yang ada di Filipi
semakin sungguh hidup di dalam Tuhan. Untuk itu Paulus mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah berkenan memberkati jemaat Kristen yang ada di Filipi ini. Bahkan dia juga mengucap syukur bagi para diaken dan juga para penilik jemaat yang telah menjaga jemaat ini sampai di mana waktu ketika Paulus dapat menuliskan surat ini kepada mereka. Dua hal yang ditekankan oleh Paulus dalam bagian firman Tuhan bagi jemaat Tuhan yang ada di Filipi, yakni yang pertama tentang ucapan syukur. Supaya jemaat Tuhan itu dapat terus mengucap syukur kepada Tuhan dalam segala keadaan hidup mereka. Dengan mengucap syukur, maka mereka tahu bahwa mereka punya Tuhan yang besar dan penuh kuasa yang mampu melakukan segala perkara dalam kehidupan mereka. Dengan mengucap syukur, mereka belajar berterima kasih kepada Tuhan. Dan dengan mengucap syukur, mereka menunjukkan bahwa mereka bukan apa-apa jikalau tanpa Tuhan Allah. Untuk itu Paulus menekankan bagian pengucapan syukur menjadi bagian yang harus dia tuliskan dalam suratnya ini kepada jemaat yang ada di Filipi. Sebab dia pun bersyukur karena iman jemaat yang tetap terjaga sampai pada saat itu. Hal yang kedua yang ditekankan oleh Rasul Paulus dalam bagian firman Tuhan di saat ini adalah doa. Bagi setiap orang percaya, mereka mengenal, memahami apa itu doa. Ada yang berkata doa adalah napas hidup orang percaya. Oleh sebab itu, karena doa adalah napas hidup orang percaya, maka tidak ada orang percaya yang tidak bisa berdoa atau tidak mau berdoa. Setiap orang percaya akan hidup dalam kuasa doa. Dan setiap orang percaya akan terus berdoa kepada Allah, karena itu adalah bagian napas hidup rohani mereka. Untuk itu, sebagai orang percaya yang hidup dalam persekutuan, Paulus menekankan bagian doa ini kepada jemaat Kristen yang ada di Filipi, supaya mereka bukan hanya mendoakan diri mereka sendiri, tetapi juga mendoakan persekutuan mereka, sehingga apapun konteks hidup yang harus mereka lalui, mereka tetap kuat, mereka tetap beriman, dan mereka dapat terus mengucap syukur kepada Allah yang hidup. Bahkan juga Paulus merindukan doa dari jemaat kepada dia yang saat itu berada di dalam penjara, sehingga dia juga mampu kuat, tabah dan sabar menghadapi hukuman yang sepatutnya tidak untuk dia. Dan dia mampu melewati itu semua. Dia membutuhkan doa jemaat untuk juga menopang dia melalui semua ini, sebab keberadaannya di dalam penjara adalah hasil dari dia memberitakan Injil bagi nama Tuhan dan dipersalahkan. Persekutuan Bapak Ibu, pemirsa tabura Injil yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Untuk itu Paulus menekankan kepada kita supaya dalam persekutuan kita sebagai orang-orang percaya, kita harus belajar untuk senantiasa mengucap syukur dan berdoa kepada Allah, sehingga persekutuan kita terjaga, terlindungi, dan juga persekutuan kita tetap kokoh dan kuat untuk memuji dan memuliakan nama Allah. Bagian pengucapan syukur juga menjadi bagian yang diajarkan Rasul Paulus kepada jemaat Kristen di Filipi, supaya lewat pengucapan syukur jemaat Kristen Filipi belajar untuk bisa saling menghargai, menghormati, dan ada kepedulian dari hidup mereka
sebagai orang Kristen untuk sesama mereka yang membutuhkan pertolongan mereka. Sama seperti Allah telah menolong mereka, menjaga dan melindungi mereka, menganugerahkan kepada mereka berkat, maka jemaat Kristen di Filipi juga harus belajar mengasihi sesamanya lewat ungkapan syukur mereka kepada Allah, sehingga persekutuan mereka tetap ada dalam kasih dan anugerah Allah. Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, lalu bagaimana dengan kita dewasa ini, terutama kita dalam memasuki minggu-minggu Advent ini? Apa yang perlu kita lakukan berdasarkan bagian firman Tuhan ini? Yang perlu kita lakukan adalah apa yang diajarkan oleh Paulus lewat kebenaran firman Tuhan ini, yaitu mengucap syukurlah dalam persekutuan, atau mengucap syukur atas persekutuan dan selalu berdoa kepada Allah. Minggu-minggu Advent adalah minggu penantian. Yang kita nanti adalah kedatangan Juru Selamat. Baik itu yang kita mengerti dia datang dalam masa raya Natal sebagai seorang bayi yang mungil, atau dia akan datang kembali sebagai seorang hakim yang adil. Intinya minggu Advent adalah kita menantikan kedatangan dia kembali. Dalam merayakan minggu Advent, maka kita diminta untungan, tetapi juga mengintrospeksi diri dan terus mengucap syukur serta terus berdoa kepada Allah. Kita berdoa, kita mengucap syukur bukan hanya karena apa yang Allah buat bagi kita, tapi juga apa yang Allah buat bagi persekutuan kita, sehingga persekutuan itu tetap ada dan dapat menjadi berkat, menjadi contoh dan tauladan bagi orang lain. Untuk itu di minggu Advent ini mari kita hiasi waktu yang ada ini dengan perenungan pribadi dan perubahan hidup, yaitu mau terus mengucap syukur dan berdoa kepada Allah. Sehingga ketika kita diizinkan Allah untuk memasuki masa raya Natal, akhir tahun baru, kita memasukinya dalam sukacita, karena minggu Advent kita lalui dengan betul-betul mengucap syukur dan meningkatkan doa kita kepada Allah kita yang hidup. Persekutuan pemirsa Tabura Injil yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Untuk itu, mari kita jangan tinggalkan syukur kita dan doa kita kepada Tuhan. Teruslah berdoa, teruslah mengucap syukur dalam segala keadaan. Dan mintalah Tuhan untuk terus menuntun kehidupan pribadi, keluarga, bahkan persekutuan kita melalui hari-hari hidup yang ada ini dengan penuh sukacita, sehingga dengan pertolongan Tuhan kita semua dapat diselamatkan. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Pemirsa yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan, demikianlah firman Tuhan bagi kita di saat ini. Kiranya firman ini dapat menguatkan Bapak Ibu jemaat Tuhan yang percaya kepada Yesus Kristus dalam menjalani minggu-minggu Advent ini, sehingga dengan pertolongan Tuhan kita semua dapat melewatinya dengan baik. Mari kita tunduk kepala dan sekali lagi kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena kami telah mendengarkan sabda-Mu. Tuhan berkati dan tuntun kami selaku persekutuan pemirsa Tabura Injil Klasis GKI Yapen Selatan. Tuhan berkati setiap umat Tuhan yang mendengarkan siaran ini, supaya dengan berkat Tuhan mereka dapat terus bersyukur, berdoa, dan beriman kepada Tuhan. Terutama dalam menjalani minggu-minggu Advent yang ada. Tuhan pimpin, Tuhan tuntun seluruh umat Tuhan yang ada di seantero negeri dan tanah ini, supaya dengan pimpinan Tuhan
mereka semua dapat menikmati sukacita dalam perayaan Minggu Advent, hari Natal, akhir tahun, dan tahun yang baru. Terima kasih Tuhan, pimpin dan tuntun kami dalam perjalanan kehidupan kami ke depan. Jangan tinggalkan kami dan urapilah seluruh kehidupan kami senantiasa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengakhiri pemberitaan Injil Kristus di saat ini. Amin. Demikianlah pemirsa Tabura Injil Klasis GKI Yapen Selatan, siaran Tabura Injil lewat firman Tuhan yang telah Bapak Ibu dengarkan di saat ini. Tuhan memberkati kita semua dan shalom.